Jumpa lagi di channel Konstruksi Punya Cerita. Kali ini kita akan mereaksi video dari channel MKM dan Tops Konstruksi terkait dengan rencana besar negara ini akan membangun terusan di leher Pulau Sulawesi. Ini adalah sangat baik dan ini rencana brilian di mana nanti pengembangan Indonesia Timur ke depan lebih bagus lagi setelah adanya Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, otomatis ini percepatan jalur kapal dari Ibu Kota Nusantara yang akan sibuk ke depan dengan pengembangan di wilayah-wilayah Indonesia Timur, terutama daerah Irian, Papua dan sekitarnya. Itu sangat berguna untuk memangkas perjalanan kapal sebagai armada bisnis dan perdagangan di kemudian hari. Ikuti perjalanan video ini. Indonesia berencana membangun infrastruktur yang dapat mempersingkat perjalanan dari ibu kota negara yang baru menuju wilayah timur Indonesia. Opsi yang pertama yaitu dengan membangun terusan Katulistiwa sepanjang 18,5 km yang membelah leher Pulau Sulawesi sehingga dapat dilalui langsung oleh kapal di Selat Makassar menuju wilayah Indonesia Timur. Kita lihat dari ibu kota Nusantara tadi, Kalimantan Timur menyeberang Selat Makassar dan langsung memotong leher Sulawesi. Itu jelas mempersingkat jalur kapal menuju ke Manado, menuju ke Halmahera, ke Irian, ujung Indonesia Timur. Jadi ini sifatnya adalah terusan internal negara Kepulauan Republik Indonesia. Jadi bukan jalur perdagangan internasional, tapi masalah kapal bisa saja kapal-kapal asing yang bisa lewat ke sini selagi ada hubungan bisnis dengan negara kita. Hanya di sini jelas mempersingkat perjalanan, memotong jalur kapal dari jauh menjadi dekat. Jadi ada di sini kecepatan waktu, menghemat waktu dan menghemat tentu biaya, terutama biaya minyak. Dan sebaliknya, opsi yang kedua adalah dengan membangun jalur tol Tambu Kasimbar di daerah yang sama dengan panjang jalur 25 km yang menghubungkan dua pelabuhan. Kedua proyek ini sama-sama dapat menekan biaya distribusi dan mempermudah akses ibu kota baru ke wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Maluku Utara dengan memangkas perjalanan 322 km dan menghemat bahan bakar sebesar 1,9 triliun rupiah untuk 1.000 kapal yang lewat setiap tahunnya. Menurut kalian opsi mana yang lebih cocok untuk dibangun? Nah, 322 km ya, mempercepat waktu tempuh dari kapal perdagangan. Kemudian bisa menghemat fuel dari kapal 1,9 triliun rupiah per tahun. Ini bukan nilai yang sedikit. Nah, kita ikuti sekarang penjelasan dari channel Tops Konstruksi. Mari ikuti terus. Untuk membangun jalur transportasi laut baru, pemerintah Sulawesi Tengah telah merencanakan pembangunan sebuah terusan sepanjang 28 km yang akan menghubungkan Selat Makassar hingga ke Teluk Tomini. Disampaikan bahwa adanya pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara memberi pengaruh pada terrealisasikannya pembangunan terusan tersebut. Pasalnya, rencana dibangunnya terusan ini telah dicetuskan sejak dulu. Nah, ternyata Pak Fadel Muhammad sudah rencanakan terusan ini di tahun 2008 ya, dan beliau ternyata cukup brilian merencanakan ini dan perspektif ke depan seperti apa. Jadi beliau sudah memikirkan hal itu nih, dan ini yang begitu ada dimulai pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara itu sangat mendukung kebijakan dan rencana besar ini. Nah, ini jelas ya bahwa jalur ini, terusan ini sepertinya harus dibangun karena memang Indonesia Timur perlu pengembangan luar biasa di bidang pembangunan dan ini salah satu infrastruktur yang sangat penting. Jadi rencana brilian ini perlu didukung oleh rezim saat ini dan rezim yang akan datang ya. Jadi
harus ini luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya menghemat 1,9 triliun rupiah saja dari sisi minyak solar kapal, bukan hanya memangkas jarak tempuh, tetapi ini yang lebih besar lagi adalah perspektif ekonomi ke depan, membuka lapangan kerja yang besar-besaran. Kemudian bisa jadi di situ akan dibangun shipyard building, galangan kapal, karena lalu lintas akan semakin ramai di situ. Jadi dan ini membuka lapangan kerja baru, membuka imigrasi, urbanisasi dan pengembangan wilayah yang baru yang belum begitu banyak penduduknya di Indonesia Timur. Ikuti terus. Sejak 2008 silam, pertama kali oleh mantan Gubernur Gorontalo Fadil Muhammad saat itu. Tetapi, karena tidak menjadi proyek prioritas dari pemerintah pusat, pembangunan terusan tersebut ditunda. Saat ini di mana pembangunan IKN tengah berlangsung, terusan yang dinamakan Terusan Katulistiwa tersebut dikatakan berpeluang untuk segera dibangun. Dibangun dengan tujuan memperpendek jarak dan waktu perjalanan transportasi laut, pembangunan terusan ini diprediksi akan mampu menghemat biaya bahan bakar yang dikeluarkan 1000 kapal dalam setahun, di mana akan menghemat hingga 1,9 triliun rupiah. Dengan ini, hadirnya terusan ini pun nantinya akan memudahkan akses distribusi barang ke wilayah IKN maupun sebaliknya. Karena hingga saat ini setiap kapal dari Indonesia bagian timur yang akan menuju ke IKN harus melintasi bagian selatan Pulau Sulawesi terlebih dahulu untuk sampai ke sana, di mana ini memerlukan perjalanan sejauh 2000 mil dengan biaya bahan bakar yang tidak sedikit. Sedangkan jika terusan ini telah dibangun, akan ada jalan pintas sehingga kapal dapat menempuh perjalanan lebih singkat dan mudah. Baru ya. Adapun terusan Katulistiwa ini sudah dimasukkan ke RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Sementara itu rencana terusan ini membentang dari Desa Tambu Kabupaten Donggala ke Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Mutong dengan dua alternatif yang ditawarkan. Pertama, terusan sepanjang 28 km dan lebar 200 meter dengan ketinggian gunung 70 meter dengan volume material yang akan digali mencapai 2 juta meter kubik. Sedangkan opsi kedua, terusan sepanjang 18,5 km, lebar 200 meter dan ketinggian gunung 450 meter dengan volume material yang akan digali mencapai 2 juta meter kubik. Terusan sendiri adalah sebuah kanal laut yang dibangun untuk mempercepat pelayaran kapal. Tujuan dari dibangunnya terusan antara lain adalah sebagai jalan singkat dan menghindari rute pelayaran yang lebih jauh, sebagai jalan antara dua buah laut atau danau yang tertutup oleh daratan, dan sebagai sarana akses ke lautan bagi kota yang berada jauh di daratan. Sementara itu, sejumlah terusan juga telah dibangun di dunia sejak lama. Di antaranya ialah terusan Suez di Mesir sepanjang 193,30 km, terusan besar Tiongkok di Cina sepanjang 1776 km, terusan Laut Hitam Danube di Rumania sepanjang 95,6 km, terusan Korintus di Yunani sepanjang 6,4 km, terusan Laut Putih Baltik di Rusia sepanjang 227 km, terusan Rhine-Main Danube di Jerman sepanjang 171 km, terusan Volga Don di Rusia sepanjang 101 km, terusan Kiel di Jerman sepanjang 98 km, terusan kapal Houston di Amerika Serikat sepanjang 80 km, terusan Panama di Panama sepanjang 77 km, dan lainnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh terusan yang dibangun oleh beberapa negara ya. Ada kebutuhannya untuk regional ya, pelayaran internasional, ada kebutuhan buat lokal. Nah, ini kalau kita difokus buat lokal ya, lokal Indonesia, tetapi tidak tertutup dilayari juga oleh pelayaran internasional nantinya. Jadi jelas di sini bahwa perkembangan Indonesia Timur akan kelihatan begitu IKN Nusantara aktif, kemudian terusan ini dibangun, itu luar biasa. Siap-siap pemerintah untuk memprogram ini dalam waktu dekat. Nah, dengan kita membangun 28 km jauh lebih sedikit dibanding negara-negara lain, itu harus optimis bisa dilakukan. Kita dukung pembangunan terusan Katulistiwa ini. Semoga rezim yang akan memerintah negeri ini berpikir positif untuk masa depan Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.